Selamat malam Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GPD LCAD Magelang. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini yaitu sentuhan tangan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Puji Tuhan, malam hari ini kita belajar yaitu seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini sangat terkenal bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang berani di dalam membenarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia berani menyatakan kemahakuasaan Tuhan dan juga keilahan daripada Allah yang dia sembah. Di dalam pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 40, kalau kita belajar di sana, Nabi Elia ini diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan melawan nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang dan membunuhnya. Di sana Nabi Elia memproklamirkan tentang Tuhan yang benar. Itu Tuhan siapa? Tuhan Nabi Baal atau Tuhan dari Nabi Elia. Nah, kalau kita melihat dan belajar daripada Nabi Elia ini, dia adalah orang yang pemberani. Di pasal 18 terbukti keberanian dari Nabi Elia ini. Tetapi kalau kita belajar di dalam pasal yang ke-19 dalam pembacaan kita, Nabi Elia ini kehilangan keberanian. Kita sama-sama belajar apa penyebab kehilangan keberanian dari Nabi Elia. Di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita melihat bahwa ketika seseorang kehilangan keberanian, dia bisa melakukan apapun juga. Demikian juga Nabi Elia, dia nabi yang punya keberanian yang luar biasa, namun dia kehilangan keberaniannya hanya karena diancam oleh seorang wanita, yaitu Isabel. Isabel mengancam Nabi Elia karena dia merasa bahwa nabi-nabi Baal yang sudah dibunuh oleh Nabi Elia. Ancaman seorang Isabel membuat Elia ini kehilangan keberanian. Kalau kita bandingkan dengan situasi di hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengalami kehilangan keberanian karena banyak hal yang harus dialami oleh jemaat Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami merasa takut. Bagi para pengusaha, dia terancam bangkrut. Bagi orang-orang yang berkeluarga terancam ekonominya tidak bisa memenuhi kebutuhan. Bagi anak-anak yang sekolah, dia terancam tidak bisa mengikuti materi sekolah dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak tantangan dan halangan-halangan sehingga mereka tidak dapat bersekolah dengan baik. Bagi seorang pedagang mungkin dia mengalami pendapatannya menurun dan dia merasa takut kalau itu akhirnya akan berakhir. Nah, bagaimanakah
yang harus dilakukan oleh kita. Ciri-ciri orang yang kehilangan keberanian, kalau kita membaca di dalam pembacaan ini di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ciri-ciri orang yang kehilangan keberanian dari pribadinya Elia adalah dia takut, kedua dia pergi menyendiri, dan kemudian dilanjutkan dia ingin mati. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara merasakan takut, jangan biarkan rasa takut itu terus menguasai Bapak Ibu. Jangan menyendiri. Saudara mungkin bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar Anda atau dengan keluarga atau dengan hamba-hamba Tuhan, mencurahkan, memohon bantuan doa, bisa di-sharingkan. Kemudian juga menyadari bahwa kalau kita saat ini mengalami banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, kehilangan keberanian, percayalah bahwa kita tidak mengalami sendirian. Mungkin ada orang-orang yang lebih menderita atau lebih mengalami kesulitan dibandingkan dengan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersyukur saja. Kita bersyukur, kita belajar bersyukur karena saat kita kehilangan keberanian sekalipun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Yang dibutuhkan saat kita kehilangan keberanian adalah di ayat yang kelima bagian B. Di sana dikatakan, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Yang kita butuhkan saat kita kehilangan keberanian adalah sentuhan tangan Tuhan. Sentuhan tangan Tuhan inilah yang membuat kita mampu, yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit, bisa melewati hal-hal yang menakutkan yang kita alami di hari-hari ini. Di dalam ketakutan yang kita hadapi, maka yang harus kita lakukan, kita datang kepada Yesus. Kita butuh sentuhan tangan Tuhan, itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesus adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Allah begitu peduli dengan kelemahan kita. Allah begitu peduli saat kita merasa takut. Dia ingin terus menjangkau kita, memegang tangan kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus yang memberikan kekuatan, Yesus yang memberikan kemampuan. Saat tangan Tuhan menyentuh hidup kita, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit. Banyak kepedulian Tuhan yang Dia nyatakan lewat sentuhan tangan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam bacaan ini, ketika Tuhan menyentuh hidup kita, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah di ayat yang kelima bagian C. Di sana dikatakan, bangunlah, makanlah. Bangunlah, di sini ada satu perintah, jangan meratapi diri. Meskipun situasi yang kita hadapi sehari-hari ini selalu membuat kita khawatir, mungkin menakutkan, tapi janganlah meratapi diri atau sayang diri atau kita mungkin menjadi orang yang cengeng dan lain sebagainya. Tapi arahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang positif, kepada pikiran-pikiran yang bisa membangun kita sendiri, supaya kita tidak lagi hanya terus berpikir kepada hal-hal yang menakutkan, tetapi belajar mengarahkan pikiran, belajar mengendalikan hati kita untuk terus tertuju kepada hal-hal yang baik. Kemudian makanlah.
di ayat yang kelima bagian C tetap, secara jasmani kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Karena tubuh kita ini juga butuh kekuatan. Jadi secara jasmani kita menjaga fisik kita dari virus ini, maka kita harus tetap makan, menjaga kesehatan kita. Dan juga mungkin minum vitamin dan lain sebagainya. Kemudian makan secara jasmani kita jaga, makan secara rohani kita juga harus perhatikan. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan malaikat itu menyediakan bagi Nabi Elia roti dan air. Roti berbicara tentang firman Allah. Dan air ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Kalau hidup kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan dan juga meminta pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan diberikan kemampuan dan kekuatan. Hasilnya di ayat yang ke-8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu peduli dalam keadaan susah sekalipun. Tuhan selalu berusaha menjangkau kita. Tuhan menyediakan tangannya menyentuh kita. Supaya apa? Kita yang ada dalam keadaan takut, kita kembali dipulihkan, diberikan keberanian oleh karena sentuhan tangan Tuhan yang mengandung kuasa, mengandung kasih yang bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam hati dan jiwa kita. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kita, dan hidup kita serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita terima firman ini dan kita akan sama-sama menerima firman ini untuk menjadi kekuatan dan rema bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan memotivasi kami untuk tidak takut menghadapi masa-masa sulit ini, tetapi terus belajar bersyukur kepada Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan, karena Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang bersedia senantiasa menanggung kami, memberikan kasih dan perhatian kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau baik dan selalu baik dalam hidup kami. Kami mau beristirahat pada malam hari ini. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala niat orang-orang jahat, tetapi kami dapat merasakan beristirahat dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami senantiasa. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka dapat merasakan sentuhan tangan Tuhan dan merasakan damai sejahtera itu mengalir melimpah bagi mereka. Kami mengucap syukur dan berdoa. Akhiri renungan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.